Halo Sobat Ekonom, dimanapun kalian berada, selamat datang di Podcast Ekonomi Syariah 2025. Kali ini kita bakal kupas tuntas topik yang super penting, apalagi buat kita-kita yang lagi mikirin masa depan keuangan, yaitu Gen Z, uang, dan keuangan syariah di era digital. Nah, untuk membahasnya, kita nggak sendirian nih. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dengan semangat baru dan visi yang luar biasa dari Bank Negara Syariah Batu Sanggar. Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Indi Aisyah dan Abang Vicky Syafrumardiani. Oke, sudah bersama kita Abang dan Kakak dari Bank Negara Syariah. Oke, gimana nih Kak, Bang, kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Untuk perjalanannya sendiri gimana nih Bang tadi? Lancar nggak? Banyak ditanya deh. Oh, banyak rintangan, oke. Oke, jadi mungkin untuk lebih akrab ya Bang, kita untuk komunikasinya, kami bisa panggil Abang siapa nih Bang? Abang Vicky aja, kakaknya sendiri? Kak Indi, oke. Udah, mungkin langsung aja nih. Oke. Gen Z itu identik dengan digital, inovasi, dan pastinya harapan masa depan. Tapi, gimana nih cara kita ngatur uang ala Gen Z yang gak cuma untung di dunia, tapi juga berkah di akhirat? Ini dia yang akan kita bedah sekarang. Oke, yang pertama kita mungkin minta perkenalan singkat dulu dari Abang Vicky sama Kakak Indi. Terus juga kami minta perkenalan singkat nih tentang apa sih sebenarnya peran dari Bank Negara Syariah, terutama yang pas banget buat kita para generasi muda. Mungkin bisa dijawab dulu sama Bang Vicky kan ya Bang? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abang, penggabarnya Abang Vicky. Kalau nama panjang Vicky Satria Mulyadi. Itu kalau Abang alumni Yayasan Nusantara BP 2015 tamat 2019. Jadi kalau untuk perkenalan lebih lanjut, Abang di Bank Negara Syariah itu diposisikan sebagai marketing. Di marketing ini memang berhubungan langsung dengan nasabah, baik itu perorangan maupun lembaga. Nah itu ya deh. Oke, berikutnya mungkin dari Kakak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Isnindia Ihsan. Yang sebelumnya ada keliru, kalau yang bilang kakak itu Bapak Ihsan, memangnya nama kakak itu emang agak cowok, tapi panggilannya tetap anak cewek, panggil aja Indi. Kakak adalah di Bank Negari, kakak sekarang customer service yang melayani semua nasabah, baik mulai dari siswa sampai pelajar sampai pensiunan juga kakak layani. Sebelumnya kalau kakak kuliah di UNP, jurusan fakultasnya perhotelan, dan sekarang nyasar di bank. Oke, sekian dulu, terima kasih. Oke, menarik sekali nih dari Kakak Indi dan Bang Vicky tentunya. Nah Kak, Bang, sebagai bank yang dekat dengan masyarakat dari kacamata Bank Negara Syariah, gimana sih Bang Kak Gen Z ini seperti kita saat ini ngelihat dan ngelola uang? Apa bedanya ketika kita ngelola uang sekarang sebagai Gen Z dengan orang tua kita yang dulu gitu Kak, Bang? Boleh mungkin dari abangnya terlebih dahulu? Mungkin berkaitan dengan pengelolaan dana atau keuangan bagi Gen Z. Kalau pengelolaan keuangan bagi Gen Z maupun generasi sebelumnya itu mungkin jauh berbeda. Pertama, kalau di kalangan orang tua kita dulu itu lebih seringnya menyimpan uang itu seperti di rumah, dan di rumah itu pertama tingkat keamanannya lebih lemah. Dan kalau untuk saat sekarang ini bagi Gen Z maupun adik-adik mahasiswa
itu sudah banyak fasilitas keuangan yang dipermudahkan bagi adik-adik untuk menikmati fasilitas bank apapun, lembaga keuangan apapun untuk dipilih. Dan mungkin salah satunya kalau kami dari Bank Nagari Syariah Batu Sangka itu lebih banyaknya, pertama, adik-adik sudah memiliki olin di sini. Siapa yang sudah, siapa yang belum? Nah, jadi bagi adik-adik mungkin olin merupakan produk digital Bank Nagari itu yang tidak kalah saing dengan bank himbara lainnya. Sudah bisa adik-adik nikmati dan gunakan untuk kegiatan apapun. Kalau untuk produk digital itu tidak ada bedanya syariah dan konvensional, tetapi yang membedakan itu pas di produknya. Nah, gitu adik-adik. Jadi kalau kami di Bank Nagari Syariah melihatnya bagaimana pandangan untuk Gen Z yang seperti telah kami lihat, banyak dari mahasiswa lebih suka membayar uang kuliah itu langsung ke teller, ya enggak? Nah, dibandingkan menggunakan olin. Padahal olin itu sudah bisa adik nikmati fasilitasnya itu bayar uang kuliah dimanapun. Jadi tanpa harus adik-adik itu ke kantor Bank Nagari, adik-adik lah bisa bayar kuliahnya. Dan buktinya itu ada bisa cetak. Nah, itu adik-adik. Jadi itu kemudahan kalau yang dari Bank Nagari itu adalah aplikasinya olin. Nah, jadi adik-adik itu udah bisa menikmati fasilitas apapun, pembayaran, top up, transfer antar bank saja itu lah bisa 800 juta deh. Tidak jumlah yang titik itu kan. Untuk pebisnis pun lah bisa lakukan itu. Itu keunggulannya adik-adik. Dan mungkin mengapa perlu bagi adik-adik itu merencanakan keuangan syariah? Pertama, kalau untuk di Indonesia, ikut datanya ambil dari BI, transaksi perbankan digital 2020 itu tumbuh pesatnya syariah. Jadi banyak dari bank-bank konvensional pada saat ini itu adalah banyak membuka pertama layanan syariah ataupun cabang syariahnya. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia untuk saat ini lebih banyak dominannya syariah, bukan konvensional. Nah, jadi kalau syariah ada dia lah bisa membedakan. Mungkin yang membedakan itu akad, kejelasan akad. Tapi kalau di konvensional itu ada dia tidak ada pakai akad, tapi perjanjian. Sama ketika nikah, kalau tidak ada akad halal. Nah, gitu pun lah. Kalau di perbankan, kalau kami di bank syariah itu kalau adik-adik ini melakukan pembiayaan atau semacam pinjaman, itu kami cari dan kami tanya untuk apa kegunaannya dan berapa ibu butuhnya. Misalkan butuhnya kendaraan, itu kami belikan dalam bentuk kendaraan, tapi karena kami keterbatasan SDM untuk menghadirkan kendaraannya langsung, dan ada akad wakalah yang mau diwakilkan sama si nasabah untuk membeli kendaraannya langsung, dan kwitansinya itu diserahkan sama kami. Nah, disitu itu yang kejelasannya dari kalau syariah itu adalah jelas. Nah, gitu. Seperti yang tema dari itu adanya kejelasan, gitu kan? Nah, yang jelas itu adalah seperti yang digambarkan. Dan mungkin kalau untuk ada beberapa produk seperti tabungan, mungkin yang adik atau mahasiswa yang telah menikmati atau menggunakan tabungan skoci itu ada dua akad adik. Pertama akadnya mudharabah dan kedua akadnya wadiah. Dan mungkin kalau bagi adik-adik perbankan itu dasar-dasar perbankan itu ada pelajari tentang akad-akad yang ada di lembaga keuangan. Itu bedanya adik. Kalau yang mudharabah mungkin adik sudah tahu itu adalah kerjasama, dan kerjasama menghasilkan bagi hasil keuntungan, itu kan? Ada nggak kerjasamanya maunya setelah uang kita digunakan tapi kita tidak dapat untung, mau nggak? Nggak mau kan? Nah, begitu pun
Kalau yang akad mudharabah, karena prinsipnya tidak sama, otomatis ada keuntungan yang didapatkan. Tapi kalau yang prinsipnya wadiah, itu memang titipan. Jadi adik-adik kalau menggunakan akad wadiah itu cuma menitipkan dari uang adik-adik di tempat kami, tapi tidak ada bagi hasil. Dan kami bisa memberikan semacam bonus kepada adik-adik, tapi tidak kami perjanjikan. Nah, seperti itu adik-adik. Kalau kami perjanjikan, berarti itu tidak syariah jadinya. Kalau kami syariah, ada akadnya itu jelas. Jadi kalau akadnya wadiah, titipan, tidak ada bagi hasil. Tapi kami bisa saja memberikan semacam bonus tadi, tapi tidak kami perjanjikan dari awal. Nah, itu adik-adik. Oke, itu mungkin dari Bang Vicky. Kalau dengan Kak Indi gimana nih Kak? Boleh langsung dijawab. Bingung juga sebenarnya mau nyampein apa lagi, soalnya udah lengkap disampaikan Vicky semuanya ya. Udah dihamba semua, udah dibilang ya di sama Bang Vicky. Jadi mungkin lebih fokus ke pertanyaannya apa bedanya zaman dulu ya, orang tua zaman dulu sama kita yang Gen Z sekarang ya. Kalau zaman dulu tuh bisa kita lihat lagi kayak ekonomi itu kan memang susah, apalagi zamannya apa namanya itu krisisnya ekonomi gitu kan. Jadi orang tua kita tuh pasti belajar kalau udah cari uang itu emang susah dan harus diputar supaya jalan terus uangnya, supaya dapat terus gimana caranya. Nah itu bedanya sama kita. Kalau di kita dapat uang langsung habis, dapat uang langsung belanja, dapat uang langsung ya belanja online semuanya kan. Nah itu bedanya. Kalau kurangnya zaman dulu itu memang di digital. Kalau zaman dulu itu penabungnya cuma nyimpannya di bawah kasur, di bawah bantal. Nah kalau zaman sekarang tuh udah ada yang namanya banking, udah ada namanya smart banking, digital banking, itu udah banyak produk-produknya dan nggak harus ke kantor bank. Kayak kalau kita sendiri tuh di Bank Nagari punya namanya Pau Nagari, kalau sekarang namanya apa? Bank Nagari Link. Sama kayak Brilink, kayak agen 46-nya BNI itu sama juga gitu. Jadi kalau misalnya, kalau yang sering kakak lihat, mahasiswa ini sering ngambil tabungannya lewat Brilink. Alasannya karena ATM-nya jauh. Sedangkan Bank Nagari itu juga punya produk yang seperti susah dan harus diputar supaya jalan terus uangnya, supaya dapat terus gimana caranya. Nah itu bedanya sama kita. Kalau di kita dapat uang langsung habis, dapat uang langsung belanja, dapat uang langsung belanja online semuanya kan. Nah itu bedanya. Kalau kurangnya zaman dulu itu memang di digital. Kalau zaman dulu itu penabungnya cuma nyimpannya di bawah kasur, di bawah bantal. Nah kalau zaman sekarang tuh udah ada yang namanya banking, udah ada namanya smart banking, digital banking, itu udah banyak produk-produknya dan nggak harus ke kantor bank. Kayak kalau kita sendiri tuh di Bank Nagari punya namanya Pau Nagari, kalau sekarang namanya apa? Bank Nagari Link. Sama kayak Brilink, kayak agen 46-nya BNI itu sama juga gitu. Jadi kalau misalnya, kalau yang sering kakak lihat, mahasiswa ini sering ngambil tabungannya lewat Brilink. Alasannya karena dewan apa pulsa batu ya kan apa mandi di kampung aja kan. Awak tolong kan awak dek punya mobile banking kan, balinya lo kami ya, balisa lah. Bekot tapi bayi dia ada adminnya dia. Kalau adminnya kan kalau di mobile banking tuh beli pulsa kisaran 2.000 atau 2.500, nambah lah 1.000. Agil untuk kami sibuk untung kan. Boleh kayak gitu. Itu kan kita yang lebih berpikir di zaman yang sekarang tuh cari kerja tuh susah. Kenapa nggak kita buka aja pekerjaan tuh dengan apa yang kita punya gitu. Nah itu yang di Gen Z itu yang sekarang tuh yang kurang emang itu gitu. Kayak motivasi buat mencari solusi dalam masalah yang dia temui itu kurang gitu. Baik dari apa ya,
baik dari masalah pribadi maupun keuangan maupun masalah, kadang masalah perkuliahan pun teman-teman juga susah kan mencari solusinya. Nah, itu yang sebenarnya harus dibuang pikiran susah, nggak bisa. Ini kita tuh harus punya pemikiran kayak semua tuh bisa, apa-apa tuh serba bisa. Zaman tuh udah canggih. Anggapnya dunia tuh kayak kantong Doraemon gitu, teman-teman. Semua tuh ada. Memang semua itu ada. Di dunia tuh semua tuh ada. Cuma kita aja yang matanya tertutup untuk melihat ke situ gitu. Nah, itu sih yang bisa dibilang perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Nah oke Kak, jadi kan itu tentang itu tuh lebih ke keunggulan ya Kak ya. Cuman kami mau bertanya nih Kak, untuk sekarang ini untuk tingkat dari kemauan Gen Z untuk bergabung ke Bank Syariah sendiri gimana sih Kak? Soalnya kan banyak tuh kita dengar stigma kayak Bank Syariah itu kuno deh gitu. Pokoknya yang mereka lebih memilih untuk menggunakan bank konvensional. Itu gimana pendapat Kakak atau abangnya sendiri? Mungkin dari abang bisa dulu Kak? Baik, mungkin kalau untuk Gen Z pada saat sekarang ini mungkin banyaknya itu karena tidak paham atau tidak tahu keunggulan dari bank-bank syariah. Coba adik-adik lihat lagi pada tahun 1998 pas krisis moneter, bank apa yang masih bertahan? Tahu adik-adik? Itu adalah Bank Muamalah. Muamalah merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Sedangkan bank konvensional itu pada kolab. Nah, gimana bank syariah bisa hidup pada krisis moneter? Nah, jadi di situ sudah bisa kita gambarkan, karena kalau di syariah itu sesuai dengan bagi hasil. Sistemnya itu bagi hasil. Kalau konvensional, contohnya saja, adik-adik memiliki dana 100 juta didepositokan di bank konvensional, dikasihnya bunga 3%. Kita memberikan semacam bonus kepada adik-adik, tapi tidak kami perjanjikan. Nah, seperti itu adik-adik. Kalau kami perjanjikan, berarti itu tidak syariah jadinya. Kalau kami syariah, ada katanya itu jelas. Jadi kalau kategorinya titipan tidak ada bagi hasil, tapi kami bisa saja memberikan semacam bonus tadi, tapi tidak akan dijadikan dari awal. Nah, itu aja ya. Oke, itu mungkin dari Bang Vicky. Kalau menurut Kak ini gimana nih Kak? Boleh langsung dijawab. Oke, itu dari Bang Vicky. Sekarang kita dengar juga dari Kak Indina. Gimana nih Kak kira-kira? Mungkin menambahkan sedikit ya. Kalau tadi pertanyaannya gimana? Gen Z itu supaya tertarik ya dengan perbankan syariah. Yang namanya Gen Z itu kan nggak mau rugi, ya kan? Kalau bisa tiba-tiba tambah atau kurang nggak ada. Jadi kan kalau di konvensional itu kita kenal dengan biaya-biaya itu super banyak. Ada yang buku tabungan. Ada yang buku tabungan kalau di konvensional itu bisa lebih dari 20.000. Kalau di bank dari syariah itu paling besar 10.000, nggak lebih nggak kurang, paling besar 10.000 ya. Dan kartu ATM itu cuma 5.000 per bulannya. Itu tuh artinya kita bayar ke vendor untuk teman-teman ketahui. Dan apa yang lebih bikin Gen Z itu lebih menarik ke syariah, ada yang namanya tabungan wadiah yang emang tabungannya tidak berbiaya sama sekali. Jadi mau pasif, mau dona, mau apa dia tidak ada kena biaya. Nanti kalau misalnya cuma pasif itu bisa disetor ulang lagi gitu. Dan nyetornya kemana? Ke nomor kita sendiri. Jadi untuk tetap kita, karena kita nabung kan, biaya adanya tetap tidak ada. Paling cuma biaya adanya itu penggunaan kartu ATM. Nah itu tadi lah, termasuk kakek Gen Z ya, ini yang Gen Z ini. Walaupun gajinya masuk ke mudarabah, dapat bagi hasil kan langsung pindah ke wadiah. Karena nggak mau kena biaya-biaya tadi. Nah, ini sekali lah kalau misalnya ambang gitu.
sekarang itu pemantauannya 3 tahun ke depan ekonomi itu lagi sulit-sulitnya. Kalau kita rugi, nggak pandai mengelola keuangan, kita tuh bisa jatuh miskin. Miskin dalam artian untuk makannya kita biasanya 3 kali makan biasa 6 3 kali makan nasi, 3 kali makan cilok, makan mie apa ya mie bangcat. Kita juga pengetahuannya terbatas dari tentang ilmu. Jadi yang sama yang Kak Vicky, Bang Vicky, sama juga itu saking ruginya sebenarnya. Nah jadi kayak memang benar-benar menambah pengetahuan kami sebagai ibaratnya jenis yang masih awam dengan hal-hal yang berbau keuangan kayak gini. Nah terus kami juga mau nanya nih Bang, sebenarnya seberapa penting sih lingkungan, komunitas, bahkan keluarga gitu terhadap kami para Gen Z dalam mengatur keuangan kami sebenarnya gitu. Bisa Abang atau Kakak dulu? Peranan keluarga maupun kelompok masyarakat itu merupakan peranan yang sangat penting. Mungkin adik-adik pasti kuliah mencari kawannya mana buang. Ada nggak semangat itu nabung? Ada. Mencari kawannya yang sudah awal dulu deh. Ada nggak semangat mengajar itu? Nah, itu pun. Jadi misalkan kalau lingkungan awak ala syariat, otomatis awak akan mengikut ke lingkungan syariat. Ada adik dilahirkan agamanya pun Islam. Islam itu karena keturunan. Coba adik mereka kalangan non Islam pasti balik, gitu kan? Jadi pengaruh lingkungan itu adalah sangat besar. Jadi membuat pemikiran aku terintimidasi bahas sebenarnya kurangku bisa balik ke situ. Nah, gitu. Jadi memang sangat penting sekali lingkungan itu mengubah watak seseorang. Ketika masa kuliah, adik-adik itu berpakaian seperti yang cewek, muslimah dan cowok pakai baju kemeja, batik, siang-kasar. Pasti mau di pasar pakai baju kona, batin nak? Karena kami tuh menyesuaikan itu. Nah, kalau lingkungan. Nah mungkin karena adik-adik kadiko pas ada pengajian pakainya baju ke pasar, cocok tak? Nah di lingkungannya itu adik akan dicap mengapa pasar lagi terus. Nah gitu. Jadi faktor lingkungan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap seseorang itu dalam melakukan apapun, baik itu tindakan, perilaku, maupun sampai efek itu bawa semua memanage keuangan. Bakumpu semua kayu, abi nggak dia? Kalau ngikutin gaya kan, sepatu itu juta, oh beli 1.000, kamu beli juta, sedangkan pernah jual sebulan itu juta, mau ikutan lah. Nggak mau jual. Jadi kalau adik-adik cari lingkungan adik-adik itu bagus, maka semuanya itu akan bagus. Tapi lingkungannya negatif, pasti hasilnya akan negatif. Jadi kalau bisa dimanapun adik-adik berada, meskipun di tengah lingkungan yang negatif, adik-adik harus bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Contohnya, kalau di transaksi keuangan, adik-adik risiko yang cowok, aduh main slot, aduh main judi online. Mungkin ini tak, tapi kok pasti kok tanya tuh mah, top up tuh mah. Nah itu kenapa? Nah kalau lingkungan, mungkin adik-adik nampak kawannya main slot, nah itu begini. Apa yang masa cici? Tunggu tak, ke ngopi dan ngostar. Nah, ketika wah nilainya ke negatif, sedangkan orang aja ke positif. Jadi bagi-bagi bagaimana adik-adik memilah, adik-adik seorang sarjana, otomatis pola pikirnya akan jauh berbeda dengan masyarakat biasa. Kalau bisa jangan samulong awak sambulan di pasar. Nah gitu. Kalau di pasar itu tak dulu kamangannya bebas. Nah, beda wak kalau seorang mahasiswa wak ada aturan wak.
ada batas-batasannya, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, begitu juga dengan bagaimana caranya adik memilih investasi syariah. Bisa lihat, bisa adik cari misalkan investasi saham syariah, jual syariah tidak. Bisa adik cari dulu apa nama sahamnya, teliti dulu, ada nak fatwa DSN-nya. Kalau nyola lewat lagi fatwa DSN, otomatis produk itu legal untuk menggunakan syariah. Begitupun kami di bank syariah, di bank syariah, sebelum menunjukkan produk baru itu harus ada fatwa DSN-nya dulu. Kalau nak ada fatwa DSN, otomatis produk itu tidak bisa launching. Nah gitu. Jadi memang wajib ada landasannya dulu. Sesuai tidak syariat Islam Tuhan ini, sesuai tidak prinsip syariah ini. Akhirnya diluncurkannya di suatu bank tanpa adanya DSN. Kalau kayak syariah, akhirnya tiba-tiba masalah pemeriksaan, berarti kok tidak syariah. Ada begitupun yang terjadi pada saat ini, banyaknya bank yang berlabel syariah itu karena menjual logo syariah. Karena peminat syariah di Indonesia mulai meningkat. Mungkin ada karena seperti SIM Niaga Syariah itu pemegang sahamnya siapa? Cino. Memang Cina ada Islam. Nah, pemegang saham itu hampir 100% itu Cina. SIM Niaga Syariah. Mungkin kalau disangka itu. Nah, jadi atau banyak bank-bank asing yang buka cabang syariah. Ini karenanya mengajar syariahnya. Soal pertumbuhan ekonomi di lembaga keuangan syariah itu meningkat. Survei dari OJK tahun 2021 sampai 2024 itu kenaikannya signifikan. Nah, itu yang OJK survei langsung. OJK adalah induk dari seluruh bank, jadi bisa mantau berapa perkembangan konvensional, berapa perkembangan syariah. Itu ada saya mantau. Jadi kalau ada yang syariah, pahami apa arti syariah itu. Tahu kan bedanya syariah dan konvensional? Tahu? Kalau nak terbakar wajib tahu. Nah, gimana? Seru kan obrolan kita barusan? Tapi ini baru permulaan. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi nih tentang aplikasi praktis, produk inovatif dari Bank Nagari Syariah, serta ada tips-tips nih dari Kak Vicky dan juga Kak Indi. Nah, jadi ini juga akan menambah ilmu pengetahuan